Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya Muhammad Ilham Maulana NIM 1908348 untuk menyampaikan dua patah kata yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk saudara dan saudari sekalian. Di sini saya akan membawakan topik orang berilmu lebih mulia dibandingkan orang beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul, katakanlah, apakah sama orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tidak tahu, dan orang-orang yang tahu? Apakah sama orang-orang alim dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang bodoh namun disamakan dengan orang alim? La yastawuna abada. Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. La fi dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Apanya yang tidak sama? Keadaannya tidak sama, ibadahnya tidak sama, duduknya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, tidurnya tidak sama. Jadi, jangan kita samakan orang alim dengan orang bodoh, karena tidak akan pernah sama. Orang alim, duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu, tidurnya ibadah, bahkan tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada sholatnya orang yang bodoh. Tidak sama, tidurnya ibadah, makannya ibadah. Mereka melangkahkan kaki ke tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama mereka, turun rahmat dari Allah. Mengenang mereka kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus. Qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrul sholihin minal kafarah. Mengingat para nabi ibadah, mengingat para sholihin ibadah, mengingat orang-orang soleh kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Kita bisa contohkan seperti ada seorang anak umur 11 tahun mengikuti kegiatan majlis, duduk pada majlis ilmu. Dia mengetahui fardu wudu, fardu sholat, istinja, dan lain sebagainya. Semua yang sudah diatur pada dalam Al-Quran dan hadis. Ikut semua sunnah Nabi, ikut semua syariah-syariah yang ada dalam pada Islam. Beda dengan seorang, contoh misalnya orang kaya, atau presiden, atau yang mempunyai jabatan tinggi yang tidak tahu akan ilmu agama. Maka daripada itu, orang tersebut lebih tidak mulia dibandingkan anak kecil. Yang dimana anak kecil itu memiliki ilmu. Karena yang menjadikan seorang tua bukan umur. Yang menjadikan seorang mulia bukan umur. Yang menjadikan seorang mulia bukan harta. Yang menjadikan seorang tua bukan umur. Yang menjadikan seorang mulia bukan umur. Yang menjadikan seorang mulia bukan harta. Bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan nasab. Apa yang menjadikan seorang mulia di sisi Allah? Yaitu ilmu, amal, akhlak. Ini yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah. Karena Rasulullah SAW, beliau tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta, kekuasaan, tidak saudara. Bahkan Rasulullah, warisan Nabi Muhammad SAW adalah ilmu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.